Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanjeng Dimas Celina. Saya dari kelas IT Part 6 403. Saya dari Rego Laravel. Untuk pada kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus pengolahan data pada cyber physical system. Untuk pengertiannya yaitu analisis mendalam tentang bagaimana data dihasilkan, dikumpulkan, dikelola, dan digunakan dalam konteks sistem cyber fisik. Cyber Physical System ini atau bisa disebut CPS adalah sistem yang mengintegrasi komponen fisik seperti sensor, perangkat keras, dan peralatan dengan komponen perangkat lunak dan jaringan untuk mengendalikan atau memantau proses fisik secara otomatis dan efisien. Pada bagian studi kasus ini akan menyelidiki cara data diperoleh dari sensor fisik, diproses oleh komputer, dan digunakan untuk mengontrol dan memantau sistem fisik. Ini mencakup tentang pemahaman bagaimana data disimpan, digunakan melalui jaringan, dan diakses oleh berbagai komponen sistem. Pengolahan data dalam CPS melibatkan aspek-aspek keamanan data, privasi, integritas, dan efisiensi operasional. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk memberikan wawasan tentang praktik terbaik dalam pengolahan data CPS, serta untuk memahami tantangan, dampak positif dan negatifnya, serta solusinya yang mungkin terjadi dalam konteks ini. Hal ini dapat membantu dalam merancang dan mengimplementasikan sistem CPS yang andal, aman, efisien dalam pengolahan data. Cyber Physical System memiliki sejumlah dampak positif yang signifikan, yang termasuk efisiensi operasional. CPS memungkinkan otomatisasi dan pengawasan yang lebih baik dalam berbagai industri, seperti manufaktur, energi, dan transportasi. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya produksi dan meningkatkan produktivitas. Kemudian pemantauan real time, CPS memungkinkan pemantauan kondisi sistem secara real time. Ini memungkinkan deteksi dini masalah atau potensi kerusakan yang pada gilirannya dapat mengurangi downtime dan kerugian. Kemudian yang terakhir adalah kemudahan penggunaan CPS. CPS sendiri dapat memberikan pengalaman yang lebih mudah bagi pengguna. Misalnya rumah pintar yang diperoleh oleh CPS dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan penghuni dengan otomatisasi pencahayaan, pemanasan, dan sistem keamanan. Kemudian bukan cuma dampak positifnya saja, pasti memiliki dampak negatifnya. Dampak negatif dari CPS sendiri yaitu yang pertama adalah ancaman keamanan cyber. CPS rentan terhadap serangan cyber seperti peretasan, malware, dan serangan seperti DDoS. Ancaman ini dapat menyebabkan kerentanan dalam operasi dan keamanan data. Solusinya sendiri adalah implementasi praktik keamanan cyber yang ketat, termasuk enkripsi data, firewall, deteksi intrusi, pemantauan keamanan real time, dan pembantuan perangkat lunak yang teratur. Kemudian dampak negatif berikutnya adalah pelanggaran privasi. Penggunaan sensor dan perangkat pintar dalam CPS dapat mengumpulkan data pribadi yang sensitif. Jika data ini tidak dijaga dengan baik, maka dapat terjadi dengan pelanggaran privasi. Solusinya sendiri yaitu kita harus menerapkan kebijakan privasi yang ketat, termasuk anonimitas data, kemudian pemantauan penggunaan data, dan batasan akses ke data pribadi. Pastikan untuk mematuhi peraturan privasi data yang berlaku. Kemudian kerentanan terhadap manipulasi data yang dihasilkan oleh CPS dapat dimanipulasi atau dipalsukan yang dapat mengarah pada keputusan yang salah, dan bahkan bahaya nyata jika digunakan dalam sistem mengendalikan kendaraan atau infrastruktur kritis. Solusinya sendiri adalah terapkan tindakan keamanan data seperti penandatanganan digital, verifikasi data untuk mengidentifikasi manipulasi, juga mempertimbangkan penggunaan teknologi blockchain untuk memvalidasi data. Baik, untuk menutupi presentasi kali ini, mari kita merangkum hal-hal yang telah kita pelajari tentang pengertian CPS, dampak positif, negatif, serta solusinya. Penting untuk kita bahwa meskipun ada risikonya, pengolahan data yang cermat dan tindakan yang tepat dapat membantu kita memaksimalkan manfaat dari CPS sambil menjaga keamanan, privasi, dan etika. Untuk itu, mari kita jaga dan gunakan teknologi canggih ini dengan secara bijak. Untuk itu, kurang lebih mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.